Selamat datang kembali ke video seri Memahami Sekolah seri 4. Ini merupakan kelanjutan dari pendekatan struktural dan ini merupakan bagian ketiga. Dalam konstruksi pengetahuan, evaluasi program masuk di dalam pendekatan struktural. Oleh karena itu, kita hari ini akan mempelajari orientasi kelas kita, khususnya yang bicarakan evaluasi program di dalam upaya untuk menjelaskan bagaimana pendekatan struktural ini ada di dalam sekolah-sekolah kita. Marilah kita pelajari outline kelas kita. Outline yang kita lihat sekarang ini merupakan cara berpikir backward design. Apa arti dari cara berpikir itu? Nah, mari kita lihat kembali. Kita ingat bahwa ini adalah representasi dari konsep rasionalitas yang ditawarkan oleh Max Weber. Rasionalitas dalam scientific management mengacu pada semakin dekatnya antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara mencapainya. Kita sudah mendiskusikan konsep rasionalitas ini di pendekatan struktural sebelumnya. Oleh karena itu, maka sesudah ada tujuan yaitu goals, ditempatkanlah kolom performance indicators. Performance indicators adalah assessment atau penilaian itu sendiri. Begitu tujuan dirumuskan, akan diikuti dengan apa bentuk penilaiannya. Atau dengan kata lain, ini menjawab pertanyaan, apa bukti empiris yang menjelaskan bahwa tujuan telah tercapai. Nah, kita lihat bahwa kelas ini mempunyai 3 tujuan utama. Pertama, yaitu untuk mengidentifikasi rasional mengapa evaluasi atau berbagai program penting itu harus kita kuasai. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara 3 jenis evaluasi program yang paling banyak digunakan. Oh ya, dalam literatur disampaikan bahwa minimal ada 35 jenis yang ditawarkan. Namun tentu saja kita tidak perlu mempelajari semuanya. Cukup 3 yang paling umum saja yang kita pelajari di sini. Itu tujuan kedua. Tujuan yang ketiga adalah kita juga akan menilai kekuatan dan kelemahan dari ketiga jenis evaluasi program tersebut dengan harapan kita nanti akan bisa mengadopsinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kinerja Anda sebagai mahasiswa diukur? Ya, kita tinggal mengurutkan begitu saja. Untuk tujuan pertama, kinerja Anda diukur melalui seberapa jauh Anda mampu mempersoaltanyakan masing-masing evaluasi program yang ada. Kemudian, untuk yang kedua, Anda dituntut untuk membandingkan antara satu evaluasi dengan yang lain. Dan yang ketiga, Anda diharapkan untuk mengambil salah satu model untuk dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi program yang Anda pilih. Dalam hal ini, Anda akan mengambil salah satu program unggulan dari sekolah Anda dan Anda akan melakukan evaluasi atas implementasi program tersebut. Di dalam backward design, pertanyaan yang ketiga adalah apa materi dan strategi yang digunakan? Nah, ini ada di dalam kolom paling kanan dalam matriks yang kita baca ini. Pertama, Anda akan dituntut untuk membaca teks. Kemudian ikut terlibat dalam diskusi dan melakukan analisis atas program yang Anda hendak evaluasi. Jadi itu adalah kerangka berpikir dari backward design yang akan kita pakai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah representasi dari rasionalitas Max Weber. Mari kita beranjak lebih lanjut. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita pelajari definisi program evaluasi. Evaluasi program adalah sebuah metode yang sistematik. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi. Mengapa kita melakukan kesemuanya ini?
kita hendak menjawab pertanyaan seberapa efektif dan efisien proyek, kebijakan, dan program yang kita lakukan. Dan ini kata kuncinya adalah efisien dan efektif. Mari kita lihat selanjutnya. Sebenarnya di dalam definisi itu ada dua konsep dasar, yaitu efektivitas dan efisiensi serta sistematik. Nah, apakah itu? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Dari dua jenis transportasi atau dua orang atau katakan dua figur itu, mana yang lebih efektif dan efisien? Kelinci dengan speedboat yang bermesin hebat dan canggih, atau kura-kura yang sekedar memakai sampan tradisional? Nah, kalau kita lihat lebih detail, itu kan si kelinci, this will go 100 times faster, dia bangga sekali. Tapi kemudian apa dikatakan oleh kura-kura? Yeah, in the wrong direction. Artinya apa? Ternyata kelinci yang punya mesin yang hebat itu, speedboat yang hebat itu, salah arah, kesasar. Sementara kura-kura yang menggunakan sampan dan bergerak sangat lamban menuju ke arah yang benar. Manakah yang efektif dan efisien? Nah, ini adalah ruang yang layak untuk diperdebatkan. Demi apa? Demi mempertajam kemampuan analisis kita. Dan saya tidak hendak memberikan jawaban di sini, tentu saja. Ini hanya sekedar pancingan. Nah, apa yang disebut dengan sistematik? Sistematik, lebih tepatnya. Jika Anda melakukan sesuatu dengan sistematik, itu artinya Anda melakukan sesuatu dengan teratur. Metodik. Kata kunci di sini adalah keteraturan dan konsistensi, penuh pertimbangan dan tidak terburu-buru. Jadi kalau melakukan evaluasi program itu mesti harus sistematik ya, harus penuh pertimbangan, hati-hati, dan itu sangat penting. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Pertanyaan apa saja atau yang biasanya diajukan di dalam kegiatan evaluasi program? Ada 5, yaitu yang paling sering itu pertanyaan berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing peserta. Yang kedua, bagaimana program ini bisa diperbaiki? Dan yang ketiga adalah apakah program itu layak dijalankan atau worthwhile? Keempat, adakah alternatif lain seandainya hasil tidak sesuai dengan harapan? Dan yang terakhir, apakah tujuan program sendiri itu tepat dan bermanfaat? Gitu ya. Kita mempertanyakan itu karena kita tidak mau begitu saja menerima apa yang didefinisikan oleh orang lain. Namun setidaknya mari kita belajar bahasa dulu ya. Ini sekadar intermezzo. Apa pengertian dari worthwhile? Nah, lawan katanya worthwhile itu worthless, useless, unworthy, unprofitable, unimportant, unhelpful, disadvantageous, valueless, hurting, bad. Jadi kalau program worthwhile itu berarti program yang memang mempunyai dampak yang luar biasa. Baik, mari kita kembali on track. Intermezzo sudah lewat. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, mari kita buat kesimpulan pendek. Evaluasi program adalah sebuah metode yang sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan seberapa efektif dan efisien proyek, kebijakan, program yang kita lakukan. Jadi semoga ini kita paham betul dan kita akan menggunakan kerangka berpikir, kerangka dasar ini untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, mari kita lihat sebenarnya wilayah apa saja yang biasanya dievaluasi. Ada 5, yaitu soal kebutuhan, kemudian desain program atau logika atau teori. Yang ketiga itu bagaimana program diimplementasikan. Yang keempat itu apa hasil dari program atau dampak yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah bagaimana biaya program dan efisiensinya. Nah, saya sangat suka dengan penggambaran skematik seperti ini, karena itu akan menjadi mudah. Kita di dalam program evaluasi sekali lagi kita akan mendiskusikan tentang needs assessment. Jadi kebutuhan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang kita layani. Yang kedua, kita akan mempelajari juga logic model logika.
Apakah itu nanti akan menjadi wilayah perbincangan dalam perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Kemudian wilayah yang ketiga itu bagaimana program diimplementasikan. Dan yang keempat itu apa hasil program dan dampak yang kita peroleh. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan cost and efficiency. Apakah biaya program itu masuk akal, efisien atau tidak. Nah, kita akan mendiskusikannya satu persatu, tetapi dalam video ini tampaknya kita hanya akan bisa mengadres atau mendiskusikan dua hal, yaitu needs assessment dan model logika. Oke. Untuk needs assessment atau analisis kebutuhan, biasanya ada 4 hal yang diangkat. Jadi, pertama, kita akan melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Apa contohnya? Nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan identifikasi prioritas dan arti penting dari kebutuhan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi persoalan kinerja dan kesempatan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kita mengidentifikasi solusi atau kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi untuk needs assessment ini contohnya adalah sebuah program yang kebetulan saya ikut di dalamnya menjadi inisiator. Itu tentang perlunya praktikum atau pengalaman mengajar di luar negeri untuk para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Jadi untuk identifikasi kesenjangan, ini memang tidak ada kesempatan belajar mengajar di luar negeri sebelumnya. Padahal ini merupakan kebutuhan mendesak. Kemudian kita juga mengidentifikasi prioritas dan kepentingannya. Nah, prioritasnya adalah kita cari mahasiswa yang memang bagus terlebih dahulu sebagai uji coba. Mahasiswa yang pintar, cenderung sangat cepat dalam merespon tantangan dan tentu tidak memalukan ketika dibawa ke luar negeri, gitu kan. Nah, untuk yang bagian ketiga, persoalan kesempatan. Nah, kita punya relasi yang baik dengan lembaga-lembaga lain. Nah, minimal kita punya lembaga Yesuit di Thailand, itu di daerah Chiang Rai, itu juga milik Yesuit, dan satu lagi yang di Myanmar, itu di Taunggi, ya, di kota agak utara, gitu, yang daerah pegunungan itu di Myanmar. Kemudian solusi dan kesempatannya bagaimana? Nah, solusinya adalah kita merencanakan kegiatan dengan sangat baik. Kita libatkan mahasiswa dalam persiapan yang sangat detail dan kita benar-benar dampingi mahasiswa secara optimal. Dan di dalam proses terakhir kita melibatkan sungguh mereka untuk menuliskan evaluasi program dan mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah baik close-nya dan mana wilayah-wilayah yang perlu kita perbaiki. Jadi secara intinya adalah dalam needs assessment itu ada kepentingan yang mendesak agar para mahasiswa MPBI mendapatkan pengalaman intercultural melalui mengajar di luar negeri, dan itu yang kita lakukan. Nah, kita masuk ke wilayah logic model atau program theory. Nah, model logika itu merupakan salah satu langkah penting di dalam implementasi pendekatan struktural. Model logika merupakan asumsi yang implisit mengenai bagaimana program didesain, tentang bagaimana langkah-langkah program mestinya dijalankan untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Di situ ada berbagai unsur, yaitu diawali dengan pernyataan persoalan atau problem statement, dan di bagian tengahnya ada 4 unsur, yaitu strategy, outcomes yang terdiri dari short term dan long term. Sebelumnya ada input ya di bagian pertama. Dan terakhir ada impacts, yaitu dampak. Kemudian di bagian bawah itu ada asumsi-asumsi yang mendasarinya. Kita akan melihat satu persatu secara detail sebagai perkenalan, karena kita nanti mau tidak mau juga harus berlatih untuk membuat
model logika sebagai bagian penting di dalam evaluasi program. Nah, problem statement itu adalah persoalan atau tantangan yang hendak ditangani. Maka kita rumuskan di bagian atas. Nah, input itu merujuk pada berbagai sumber daya, termasuk di dalamnya adalah materi dan hal-hal yang tidak bisa diraba atau intangibles. Ini bisa disebut sebagai modal awal, seperti personalia, bahan-bahan yang dibutuhkan, keahlian dan keterampilan dari personalia yang ada, dan pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini nanti ada kita list di dalam kolom inputs itu. Nah, di kolom strategi, strategi didefinisikan itu merujuk pada serangkaian aktivitas yang di dalamnya meliputi kegiatan, produk-produk yang akan dihasilkan, dan events yang akan muncul di situ. Jadi serangkaian kegiatan di sana. Outcomes, yang dalam hal ini bisa jangka pendek dan jangka panjang, merupakan hasil dari keseluruhan proses tersebut. Dan ini bisa diukur dari tataran pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang dilayani. Sementara impacts itu adalah hasil jangka panjang, ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nanti ini adalah program dari Outcome Based Education yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, apakah asumsi itu atau assumptions? Asumsi merupakan apa yang diyakini oleh pengelola program terkait dengan siapa peserta, staf pendukung program itu sendiri, dan bagaimana perubahan atau perbaikan bisa diupayakan. Ini adalah teori atau kerangka berpikir yang ada di kepala pengelola program itu sendiri. Nah, baik, kita akan segera mengakhiri video bagian ini terlebih dahulu dan kita akan melanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih.